Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrin. Baik teman-teman sahabat tani dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pertanian. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Bagaimana proses penyerbukan tanaman yang dibantu oleh manusia. Dan percobaan kita kali ini kita akan coba lakukan pada tanaman labu. Ini di depan saya sudah ada tanaman labu yang telah keluar bunganya. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit dulu tentang bagaimana sih tanaman labu itu. Karena biasa kita dengar keluhan pada ibu-ibu, mereka selalu mengeluh, bilang, kok kenapa itu tanaman labu saya, dia sudah berbunga, tetapi dia layu. Itu biasa itu, bunga-bunga tanaman labu seperti itu, biasa bunga pertama itu. Pokoknya bunga pertama yang muncul itu belum banyak buahnya, belum banyak bunganya, bunga pertama itu yang keluar, dia biasa layu. Akhirnya dia mati. Nah, dia seperti ini contohnya. Ini saya sudah ambil beberapa tanaman labu. Ini tadi ada 4 biji tanaman labu yang sudah saya petik. Bunganya dia kuning, mati dia. Mati. Dia kuning, dia layu. Kenapa terjadi seperti ini? Ini terjadi seperti ini karena dia tidak terjadi proses penyerbukan. Tidak terjadi proses penyerbukan. Nah, karena tanaman labu, walaupun dia sudah keluar bunga seperti ini, bahkan kita sudah lihat buahnya seperti itu belum bisa kita jamin akan berhasil ketika tidak terjadi proses penyerbukan. Apa sih itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya bunga jantan sama bunga betina, atau bisa kita katakan adalah bertemunya serbuk sari ke kepala putik. Bagaimana itu dia bisa bertemu serbuk sari itu ke kepala putik? Itu terjadi dibantu oleh serangga. Pertama itu, ada beberapa itu proses terjadinya itu penyerbukan itu bertemunya sel kelamin jantan sama sel kelamin betina atau serbuk sari ke kepala putik itu dibantu oleh serangga. Kemudian ada juga dibantu oleh angin, ada juga dibantu oleh air, ada juga dibantu oleh manusia. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya seperti ini, pada tanaman labu, dia tidak akan masuk akal, tidak akan bisa ini. Sementara bunga jantan itu tumbuh di sini, dan bunga betina itu tumbuh di sini, dia akan tidak terjadi proses penyerbukan kalau kita tidak bantu. Karena tidak mungkin dibantu oleh angin ini, kalau seperti ini kondisinya. Tidak mungkin juga dibantu oleh air, kalau seperti ini kondisinya. Maka yang bantu itu hanya ada 2. Perantaranya, yaitu dibantu oleh serangga dan dibantu oleh manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara proses penyerbukan. Terlebih dahulu kita akan perkenalkan dulu apa perbedaan bunga jantan dan bunga betina. Di depan saya sudah ada 2 bunga, yaitu bunga jantan sama bunga betina. Pada bunga betina tanaman labu, itu sudah kelihatan memang bakal buahnya. Ini adalah bakal buah namanya. Ini bakal buah. Dari arah kejauhan kita sudah tahu, oh itu bunga jantan, itu bunga betina. Karena dia sudah ada bakal buah. Dan kepala putiknya dia Iya, kepala putiknya dia seperti itu di dalamnya. Ya, zoom. Sementara pada itu ciri-ciri tadi pada bunga betina. Sementara pada bunga jantan dia seperti ini. Dia tidak ada bakal buah. Itu dia seperti itu di dalamnya.
Jadi memang berbeda. Jadi bagaimana cara proses penyerbukannya? Supaya dia terjadi pembuahan, supaya buah tadi itu berhasil. Maka ini kita ambil saja. Nah, ini saya praktekkan. Ini kita petik saja ini, tidak apa-apa. Kita langsung petik. Ya. Kita petik. Kemudian kita ambil ini. Kita ambil. Setelah itu kita buka. Dan penyerbukan itu harus pagi-pagi dia. Harus pagi-pagi. Ini coba kita lihat. Ini di sini sekarang dia menunjukkan jam 7. Ya, pagi-pagi lah, jam 7, jam 8 sampai jam 9 lah. Jam 6. Pokoknya dia pada saat dia terbuka bunga itu di pagi hari, itulah proses penyerbukan. Dan dia harus segar. Kalau besok ini dikawinkan sudah tidak bisa lagi kita kawinkan. Nah, jadi kita buka saja ini. Kita buka seperti ini toh. Ini susahnya. Dulu ya. Buka seperti ini. Ya. Ya, kita buka seperti ini. Coba teman-teman lihat ini. Ini masih segar sekali ini bunganya. Masih segar. Supaya jelas ya. Ya. Dan kita bawa di sini. Kita celupkan saja ke dalam. Ini adalah itu sehingga dia terjadi. Sehingga terjadi perkawinan ini. Jadi di sini ini walaupun saya bukan Pak Aqua, tidak bisa saya kawinkan orang, tetapi saya bisa kawinkan tanaman. Ini ya. Proses perkawinan ini namanya. Proses perkawinan pada tanaman. Yaitu bertemunya serbuk sari ini ke kepala putik. Itu kepala putiknya dalam kita kasih ketemukan. Jadi itu sampai seperti itu. Jadi kita simpan biasa, atau kita buang juga bisa juga ya. Buang saja, biarkan saja begitu. Ini karena ini sudah terjadi proses penyerbukan atau sudah terjadi perkawinan, insya Allah ini akan berhasil. Dia tidak akan layu lagi. Insya Allah akan berhasil ini. Itulah yang saya bisa bagikan pada teman-teman. Dan ilmu ini bisa kita kasih tahukan kepada orang-orang tua kita yang menanam tanaman, khususnya pada tanaman labu. Tidak usah lagi mereka mengeluh, kok kenapa layu, kenapa dia kuning masih kecil seperti ini, kenapa. Nah, itulah tadi kendalanya, karena tidak terjadi proses penyerbukan, tidak terjadi proses perkawinan. Maka supaya terjadi proses penyerbukan, terjadi proses perkawinan, harus kita bantu. Karena awal-awal tanaman itu dia memang belum banyak keluar bunganya. Dia belum banyak keluar bunga. Sehingga serangga-serangga yang pada dasarnya dia akan membantu proses penyerbukan itu belum mereka tertarik datang. Belum tertarik datang untuk karena bunganya dia masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak bunganya, di situ sudah semua kuning di sini, pasti serangga-serangga itu yang seperti lebah dan serangga lain yang mengisap madu itu mereka datang. Nah, sehingga terjadilah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Tetapi pada bunga-bunga labu yang awal-awal proses pertumbuhan seperti ini, itu dia belum keluar bunganya, belum keluar bunga yang banyak. Ini tuh masih sedikit ini, itu masih sedikit, itu belum keluar. Nah, seharusnya mereka keluar itu. Oke. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.